Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu, juga perlindungan-Mu yang dapat kami rasakan sampai hari ini. Kami dapat tiba di hari yang baru ini Tuhan dengan penuh sukacita. Sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami Tuhan untuk satu hari penuh ini. Dengan firman-Mu Tuhan, biarlah ini menjadi bekal bagi kami, agar kami dapat Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan iman yang sungguh dengan sukacita, oleh Roh Kudus-Mu yang membimbing dan mendampingi kami. Ini doa kami Tuhan, sertai kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang yang berpengetahuan serta mengerti akan segala sesuatu adalah keinginan setiap orang. Sama halnya seperti setiap orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya dengan setinggi-tingginya, tentu dengan cita-cita dan harapan agar anaknya dapat menjadi anak-anak yang pintar dan anak yang cerdas yang mengerti segalanya. Demikianlah halnya dengan kehidupan kita di zaman ini, yang banyak menuntut agar setiap orang dapat hidup beradaptasi dengan kemajuannya masing-masing. Hal ini tentu banyak memberikan dampak yang baik dan juga yang tidak baik dalam kehidupan, terutama dalam hal perilaku dan dalam hal memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Agar dapat hidup dalam situasi yang sekarang ini, kita dituntut tidak cukup hanya untuk menjadi orang yang cerdas, melainkan juga agar dapat hidup menjadi orang yang berhikmat. Sebab pengetahuan yang tinggi bisa saja disalahgunakan jika tidak disertai dengan maksud dan kehendak Allah di dalamnya. Ada 3 hal yang sering diucapkan dalam kitab Amsal ini, yaitu hikmat, pengetahuan, dan pengertian. Ketiga hal ini sangat penting dan saling berkaitan. Karena itulah yang membuat seseorang akan beroleh hidup penuh dengan sukacita ketika segalanya yang ketiga ini disatu padukan, seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dalam nats ini Salomo mendesak agar setiap orang hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan, di mana dia selalu menunjukkan perilaku hidup yang rendah hati dan terus mau mendengarkan, belajar, dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga hidupnya boleh semakin tertolong agar semakin memahami dan mengagumi Allah kita yang maha baik dan yang maha mulia, melalui cara hidup kita memilih untuk hidup berhikmat, hidup jujur, hidup adil dan benar, dan menjauhkan diri dari segala kejahatan sebagai buah dari hikmat itu sendiri dan iman itu sendiri, seperti apa yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Takut akan Tuhan adalah dasar dan titik awal seseorang untuk hidup dalam hikmat. Inilah yang dikatakan dalam kitab Amsal 9 ayat yang ke-10 dan Amsal 15 ayat yang ke-33. Dia akan selalu menyaring semua informasi yang dia lihat, sehingga dia mampu mengambil apa yang baik dan yang berguna bagi kehidupannya sendiri, dan juga berguna bagi orang-orang dan lingkungan di sekitarnya. Pengetahuan yang dimaksud dalam nats ini merujuk menghantarkan kita kepada cara kita melihat bahwa keinginan untuk terus mengenal Allah itu selalu melekat ada di dalam hati dan hidup. Pengetahuan dan pengertian selalu memberi kita hikmat, dan hikmat yang diperoleh akan mendorong di mana kita untuk selalu menundukkan diri di hadapan Allah dan menjauhkan sikap keangkuhan yang menganggap bahwa hidup ini hanya karena kekuatan oleh milik kita. Hikmat mendorong kita untuk mau mempercayakan hidup kita akan kuasa pemeliharaan Tuhan, serta senantiasa mengandalkan pertolongannya dengan segala persoalan yang dihadapi, bahkan yang kita hadapi. Hikmat itu akan mendorong seseorang untuk melayani, mendorong seseorang untuk memberikan hidupnya demi kebaikan sesama dan orang-orang yang ada di sekitarnya.
Dari pengetahuan kita dapat mengerti kehendak Allah, sehingga kita berhikmat memilih mana yang baik dan menjauhkan hal-hal yang mencelakakan kehidupan kita, sehingga kita beroleh selamat dan sukacita. Inilah kenyataan yang boleh kita yakini, bahwa hikmat menolong kita, terlebih dalam hal keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, agar dengan segala bentuk perbuatan besar yang telah diperlihatkan Allah di dalam Yesus Kristus, kita mampu mengerti bagaimana kasih Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kita oleh hikmat-Nya. Pengetahuan dan pengenalan kita tentang Allah adalah pengetahuan yang sejati. Ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan kebahagiaan kehidupan kita. Firman ini juga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memanggil kita agar dengan segala pengetahuan, pengertian, serta keterampilan dan pengalaman yang ada pada kita hanya akan berguna dan berdampak jika itu kita tempatkan untuk menolong sesama dan lingkungan di sekitar kita. Kehebatan apapun yang ada pada seseorang di dalam keterampilannya akan menjadi kebodohan dan kesia-siaan apabila tidak disertai dengan pengenalan dan kehendak Allah, seperti dikutip dalam 1 Korintus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Pengetahuan dan pengertian yang sejati itu haruslah kita cari dan minta melalui doa dan permohonan kepada Allah. Firman Tuhan adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk memperoleh pengertian dan kebahagiaan di dalam hidup. Itulah yang disaksikan dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-130. Hikmat, pengetahuan dan pengertian itu dapat kita mohonkan dan minta dari Allah, agar kita dapat dipenuhi dengan pengetahuan yang sejati tentang kehendak Allah itu. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Kolose 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Hal inilah yang dilakukan oleh pemazmur sendiri dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-34 dikatakan, "Buatlah aku mengerti agar aku menjalankan hukum-Mu, dan agar aku berpegang padanya dengan segenap hati, agar aku hidup." Inilah alasan dan motivasi kita untuk memperoleh pengertian dari Allah.